Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan pesantren Ekosayentek Muhammadiyah tingkat SMA di Bogor, Jawa Barat pada Minggu 3 Mei. Pesantren ini mengusung konsep pendidikan yang mengintegrasikan sains, teknologi, dan pelestarian lingkungan. Menurut Abdul Mukti, pesantren ini adalah wujud nyata dari pendidikan yang berbasis ekologi, sains, dan teknologi yang tetap mengedepankan nilai-nilai Islam yang kuat. Abdul Mukti berharap pesantren Ekosayentek dapat menjadi model pendidikan ramah lingkungan yang tidak hanya mengutamakan pengetahuan akademik, tetapi juga membentuk karakter siswa yang peduli terhadap keberlanjutan alam. Sehingga melalui pesantren ini diharapkan lahir generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Ini dapat menjadi model, selain sudah ada misalnya di kementerian itu sekolah-sekolah adiwiyata, sekolah yang ramah lingkungan. Nah ini juga nanti tentu saja menjadi model sekolah adiwiyata plus yang tidak hanya mengandalkan penghijauan di sekitar lingkungan sekolah, tapi juga membangun sistem dan membangun karakter murid-murid yang lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan. Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang mengoperasikan layanan mobil perpustakaan keliling untuk menjangkau anak-anak di sejumlah titik di Kota Malang, Jawa Timur. Sejumlah titik menjadi sasaran mobil perpustakaan keliling, diantaranya sekolah dasar dan menengah pertama hingga ruang publik. Saat ini, terdapat 5 armada mobil perpustakaan keliling yang beroperasi. 2 unit ditempatkan di alun-alun Merdeka dan Taman Merjosari, sedangkan 3 armada lainnya berkeliling ke sejumlah sekolah. Salah satu siswa SD Percobaan 1 Kota Malang menyambut positif kehadiran layanan perpustakaan keliling. Soalnya kan di buku yang di perpustakaan itu bukunya ya kayak bosen-bosen gitu sih. Nah ini bukunya kayak menarik-menarik gitu. Ada bacaan baru gitu ya? Iya, ya mengurangi kalau misalnya ada waktu luang gitu, ya mengurangi HP gitu, main gadget. Terus? Arahnya nggak habis. Istilahnya itu untuk mengimbangi ya. Sekarang kan anak-anak istilahnya anak-anak zaman digital ya istilahnya itu kan senang menggunakan gadget. Nah dengan adanya buku-buku atau koleksi buku yang kami siapkan itu istilahnya bisa mengimbangi supaya mereka tidak terlalu banyak memegang gadget atau sebagaimana ketentuan pemerintah anak umur sekian kan diarahkan untuk tidak memegang gadget lah, mereka diarahkan untuk membaca dengan koleksi buku-buku cetak. Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang memastikan setiap armada yang beroperasi membawa koleksi buku berkisar 500 hingga 1000 eksemplar. Koleksi tersebut diperbarui secara berkala menyesuaikan kebutuhan dan minat baca anak. Pembalap Indonesia Sean Gelael finish di posisi ketiga pada race pertama ajang GT World Challenge Asia 2026 di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pembalap dari tim Garage 75 ini menuntaskan durasi race satunya dengan mengoleksi 33 putaran seorang diri atau sebagai pembalap tunggal pada kelas silver. Podium 3 ini pun diraih Sean dengan catatan waktu tercepat yaitu 1 menit 29 detik. Angka ini hanya tertinggal di 0,1 detik dari pasangan pembalap tim VAW Audi Phantom yang berada di posisi 1. Meski demikian, ia mengaku cukup puas dengan hasil yang diperolehnya dan berharap atmosfer di lintasan serta performa mesin kendaraannya dapat lebih baik lagi pada race berikutnya di sirkuit Mandalika. Terima kasih, terima kasih banyak teman-teman semua. Akhirnya kita bisa masuk podium, pastinya kita mau juara 1. Tapi dengan resiko emang kita masuk single entry, kita tahu kalau ada safety car di awal itu kita agak berdampak, tapi ya alhamdulillah kita masih bisa tetap gitu. Keberhasilan Sean Gelael sebagai pembalap tuan rumah di GT World Challenge Asia musim 2026 Mandalika tentunya menjadi catatan positif bagi olahraga jet darat Indonesia.
Keberhasilan ini juga mempertegas daya saing pembalap nasional Indonesia di level internasional.